beli Requines Armor dulu ternyata buat ini loh. Halo guys, kembali di cara dengan breakdown episode 12 dari Ultraman Omega, yang pastinya bakalan jadi penutup first core Omega dan jujur cukup memuaskan ya. Dari pembawaan ceritanya, screen time masing-masing, musik, terus karakter development, terutama Kose sih. Kan di episode kemarin kita sebel tuh, kok Kose karakternya jadi kayak beda banget. Rupanya di episode ini dia ngerasa bersalah juga. Yang mana mereka masih akan berhadapan dengan LD Gimera yang sudah menyerap Dogrido, kemudian membantu rencana NDF. Rupanya kelemahan Tokaijo ada di selnya sendiri ya guys. Kalau mau nyerap jangan sampai ngelebihi batas gitu. Jadi ini dia breakdown episode 12 Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Di awal scene dibuka dengan Kose yang mengingat kejadian kemarin dan terus menyalahkan diri sendiri. Karena kalau kemarin Kose ada dengar kata Sorato gak bakalan sampai begini juga. Tapi untungnya Sorato gak apa-apa ya. Dia kayak cuma butuh istirahat doang, lapar lagi. Langsung opening, dan judul untuk episode 12 adalah yang ingin kulakukan. Pastinya Kose bakalan bikinin makanan buat Sorato ya guys. Yang mana di sini Sorato katanya mau pindah loh. Karena menurut Sorato sendiri kadang dia terlalu maksain Kose juga. Pas denger itu tiba-tiba Kose pergi terus ngerenungin diri sih. Ketika denger suara LD Gimera aja dia sampai trauma gitu loh. Di tempat lain yaitu NCFNR, Ayune sedang mencari tahu lebih banyak mengenai LD Gimera. Rupanya Graham kemarin itu cuma pengen kabur doang. Sesampai di tempat kejadian kemarin, tiba-tiba Kose bertemu dengan seorang peneliti dan juga ikut membantunya. Balik ke tempat Ayune lagi nih, Ayune makin pusing ya. Tapi pas ingat kata Komandan Taira kemarin lebih berusaha sama semangat sih. Kembali ke Kose bersama peneliti barusan, mereka pun segera mengumpulkan apapun yang menarik untuk bisa diteliti. Walaupun sampelnya belum jelas. Terus Kose sama penelitinya sempat ada curhat gitu ya guys. Terutama soal tujuan hidup Kose. Karena kesalahan kemarin tuh jadinya kayak gak mau lagi. Tapi kalau kata peneliti mah, salah itu manusiawi kok. Tergantung lu mau lari atau perbaiki aja. Ya kemudian mereka pun berhasil menemukan sebuah fragment kaiju. Habis cuci piring, Sorato mau gak mau ya harus berjuang sendiri. Di saat Ayune sedang meneliti fragmen kaiju barusan, LD Gimera sudah berhasil menyerap Dogrido untuk bisa berevolusi. Untungnya NDF langsung ngadain rapat juga. Yang mana dari penelitian Ayune, mereka menemukan kalau sel LD Gimera yang disebut sel Gimera memiliki batas saat menyerap para kaiju. Jadi cara ngalahin nih kaiju kayak tinggal dibikin overload aja ya. Sehingga NDF berencana mengalahkannya menggunakan misil bius Grime dan jangkar anti kaiju sebagai penyalur energi. Yang mana pas rencananya dimulai lumayan berhasil. Walaupun jangkarnya yang kena satu doang ya wes lah. Melihat dari jauh, Sorato pun memilih berubah menjadi Omega dan bertarung melawan LD Gimera. Awal-awal sebenarnya Sorato masih unggul loh. Cuma karena tadi nih kaiju dan nyerap Dogrido jadi makin repot aja. Di sisi lain, Ayune sempat melihat Kose yang sedang berlari menuju ke sana juga. Langsung ikutin dari belakang dong. Sehingga Ayune pun bisa melihat Kose yang sudah mensummon Requines. Dengan kekuatan telekinesis Requines, mereka berhasil menggunakan jangkar anti kaiju untuk bisa membuat LD Gimera mengalami overload. Ini finishernya tinggal pakai Requines armor aja ya. Dan parahnya, LD Gimera berhasil dikalahkan dengan tebasan Requines Caliber. Ngelihat Kose baru nge-summon Requines di sini, Ayune pasti nanya banyak ya guys. Cuma Kose janji bakalan ceritain. Di malam hari nih Kose kayak bener-bener ngakuin kesalahan dia yang kemarin sih. Salah satunya kayak terlalu mentingin dihargai orang. Tapi bagi Sorato sendiri mah, selain Kose itu baik hati, dia tetap butuh bantuan Kose juga. Kose langsung nangis dong. Endingnya makan yakisoba lagi ya. Dan episode 12 pun selesai. Oke, untuk penutupan first core Omega, seperti yang gue bilang di awal tadi ini cukup memuaskan ya guys. Ditambah directornya juga Takeshi Kantoku udah pasti human dramanya dapet. Terus ada peneliti yang bakalan jadi karakter penting, NDF juga kedepannya masih terlibat lagi. Pemilihan musiknya pun pas banget loh. Gak cuma sekedar insert song baru doang. Tadi soundtracknya juga banyak yang baru sih. Itu yang bagian ending udah paling the best ya. Jadi penasaran sama second core nih. Dan buat episode 13 minggu depan jangan sampai lupa dah.
recap tapi sekaligus identity reveal dong. Mau gak mau harus nonton lah. Toh Kose mau bohong gimana lagi? Orang langsung depan mata Ayune. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, karakter development Kose. Dari semua karakter development kayak Sorato Ayune ini Kose bener-bener yang paling MVP ya. Dari awal udah merasa bersalah soal kejadian kemarin, hampir jadi trauma loh. Ditambah Sorato bilang mau pindah karena terlalu maksain Kose apa nggak makin kena. Padahal yang kejadian kemarin mah bukan salah Sorato. Tapi di saat Kose bertemu dengan peneliti itu kayak mulai ngubah diri ya. Kata-kata penelitinya tadi bagus loh. Salah itu manusiawi kok. Sehingga membuat Kose kembali berjuang dan melindungi semua orang. Hopefully yang begini kedepannya gak ada lagi lah. Karena dari sini Kose kayak udah cukup dewasa ya guys. Kalau nanti masih ada cekcok sama Sorato, kuncinya tetap komunikasi sih. Yang dua, Lab NCFNR. Setelah sekian lama cuma ditunjukin dari opening doang, finally ini labnya Ayune diliatin ya. Tipikal lab yang biasa di Ultraman lah. Dan kayaknya markas NDF di sini juga deh. Karena tadi markasnya mereka gak yang terlalu diliatin. Jadi asumsi gue mungkin ini lab sama markasnya satu gedung ya guys. Toh gedungnya dari luar juga lumayan gede. Yang tiga, peneliti misterius. Walaupun di episode 12 ini gak disebut, tapi kalau dari sinopsis kemarin mah harusnya kita udah tahu sih. Justru peneliti yang sama Kose itu mentornya Ayune, bernama Sayuki Uta, yang mana beliau ngebantu Kose buat kembali ke tujuan hidup, sekaligus mencari tahu berapa sampel yang berhubungan dengan LD Gimera ya. Cuma mungkin secara screen time nih kayak agak bentaran aja. Diliatin kayak scene ngasih Ayune sampel pun gak ada loh. Tapi buat next episode beliau cukup berperan penting banget ya guys. Kayak ngasih tahu kedatangan Seijin yang bakal ngincer Sorato, ngebentuk tim baru. Dan sedikit ngomongin case-nya ternyata nih masih banyak yang belum nyadar sih. Kelihatan familiar tapi siapa bang? Ada yang ngira Nagi lagi. Sayuki Uta diperankan oleh Mirai Yamamoto yang sebelumnya di Ginga S pernah jadi Ratu Kisara ya. Gila itu perannya udah hampir 10 tahun lebih loh. The more you know lah. Yang keempat, cameo Dogrido. Ini cameo yang singkat tapi buat gue cukup kaget ya. Karena setelah ngeliat magazine Televikun kemarin tuh ngiranya Dogrido tuh off screen. Rupanya ada dong. Yang mana Dogrido hanya muncul dan berakhir dimakan oleh LD Gimera. Dibandingi bilang screen time-nya bentaran, ini sih jatuhnya cameo doang. Yang kelima, pasukan NDF. Masih ngelanjutin perintah kemarin, di sini mereka lagi nyari cara buat ngalahin LD Gimera ya. Yang mana berkat penelitian Ayune tadi bisa disimpulkan kalau LD Gimera bisa dikalahkan dengan cara membuatnya overload. Dan secara peralatan pun tadi NDF udah ada. Kayak pakai misil Bius Grime, terus ada jangkar anti kaiju. Secara rencana pun tadi lumayan berhasil loh. Namun masih memerlukan bantuan Omega maupun Breakiness. Mumpung tadi Sorato sempat ngelindungi NDF, harusnya dari situ Komandan Taira bakalan mulai percaya sama Omega ya guys. Yang keenam, berakhirnya LD Gimera. Wah kali ini LD Gimera kelemahannya agak fatal sih. Bisa nyerap kaiju lain tapi ada batasnya gitu. Yang mana saat sel Gimera mengalami overload, ini akan membuat LD Gimera kembali ke wujud semula. Jadi mau gak mau dia harus makan lagi. Bahkan tadi ekornya kalau mau dipotong juga gampang loh. Sehingga pada akhirnya berhasil dikalahkan. Kalau untuk jurus, mumpung tadi Dogrido dimakan ya pasti ada jurus baru dong. Dan buat kemunculan kedepannya kita lihat. Karena berhubung dari Trema ada Edo Mafira terus rumor baru nih jadi makin curiga juga. Soalnya kalau dari rumor baru LD Gimera itu bakalan jadi final boss ya. Justru Edo Mafira itu kayak wujud baru mirip kayak Maga Orochi. Yang 7, insert song baru. Ini tiba-tiba banget weh. Dan beberapa sempat ngira Kyome Revolution juga. Berjudul Unbreakable dinyanyikan oleh Ash bersama dengan Mai Darin lagi. Yang mana tadi lagunya juga cocok sih guys dipakai pas epic moment. Walaupun kalau ditanya cocok jadi pengganti opening nih kembali ke selera ya. Bright Eyes masih bagus kok. Tapi kalau mau diganti jadi ending song kenapa enggak? Dan buat yang sekarang lagi nungguin versi fullnya, mungkin nanti sekalian sama Kyome Revolution kali. Hey guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 12 dari Ultraman Omega. Moga-moga nanti di second core-nya bisa lebih memuaskan lagi, terutama dari backstory Sorato ya. Selain episode 14-15 itu bisa lebih dieksplor loh. Terus mungkin nanti ada karakter development Ayune. Karena selain episode 6, Ayune masih butuh sih. Pokoknya nih Omega jangan sampai lupa sama cerita utama ya guys. Yang ada ntar malah waste potensial. Tapi kalau sama Takeshi Katoku ini kalau udah masuk second core, biasa udah fokus ke cerita utama lah. Decker pun itu kemarin fillernya cuma episode 20 doang. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!